Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai hal-hal yang menghalangi dari hidayah. Dan telah kita sebutkan beberapa hal pada pertemuan yang lalu, di antaranya al-hasad dan juga ketidakpahaman tentang al-huda, tentang petunjuk. Ini menjadi sebab seseorang terhalangi dari hidayah, yang hakikatnya hidayah itu bagaikan matahari di siang hari yang begitu jelas dan gamblang. Dan juga diantaranya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, yaitu mani'u ar-riyasah, kedudukan, jabatan. Ini diantara hal-hal yang menghalangi seseorang dari hidayah. Dari sisi mana? Disebutkan di sini, walau lam yakun fi sahibi hasad wala kibrun anil inqiyadi lil haqqi, lakin la yumkinuhu an yajtamalahu al inqiyad lil haqqi wa mulkihi wa riyasatihi. Walaupun dia tidak memiliki hasad dan kesombongan untuk menjalankan kebenaran, namun perlu untuk diketahui, tidak akan mungkin seseorang akan terkumpul padanya menjalankan kebenaran dengan menjaga kedudukan dan jabatannya. Ya, tentu akan sangat sulit. Terlebih kita berada misalkan sistem demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem yang mana kekuasaan mutlak itu pada suara rakyat. Ya, di antara bukti seseorang pemimpin itu dipilih dengan suara rakyat. Semakin banyak yang mendukungnya, ya dia pasti akan menang. Dan mau nggak mau, seseorang harus menuruti apa yang diinginkan oleh banyak orang tersebut. Itu sebuah kepastian. Nah, otomatis ketika dalam kondisi seperti ini, dia akan mengorbankan agamanya. Dia akan mengorbankan sesuatu yang telah diyakini sebagai kebenaran. Ya, misal kita tidak perlu jauh-jauh membahas tentang hukum cambuk bagi yang berzina. Ya, orang dicambuk orang yang mabuk, dirajam wanita yang sudah atau laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina. Hanya sekedar pembahasan wajib bagi kaum laki-laki, dan mungkin masih disebutkan terkhusus kepada instansi pemerintah
pada waktu sholat zuhur wajib semua berangkat ke masjid untuk sholat. Siapa yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat dipotong gajinya. Kira-kira siap nggak? Siap nggak kira-kira? Yang di masjid ini insya Allah siap. Tetapi yang jadi masalah, orang mana yang lebih banyak? Orang dalam masjid atau luar masjid? Luar masjid lebih banyak. Dipraktekkan seperti itu. Bagi orang Islam, bukan untuk orang kafir nggak ada urusan sama kita. Bagi orang Islam, pasti akan dapat protes semungkin 80% pegawai kantor. Maksa-maksa untuk kita sholat, itu kan masalah privasi seseorang. Itu kan urusan dia sanggup tahan neraka, sudah urusan dia. Tapi justru orang sholat wajib sholat. Ini melanggar hak asasi manusia. Masya Allah. Di sidang nanti melanggar hak asasi manusia. Ini kan yang paling kecil kan. Kita belum membahas hal-hal yang lebih besar daripada itu semuanya. Sehingga tidak ada satupun calon gubernur ataukah calon presiden, apakah calon apapun itu, dia mengkampanyekan kalau seandainya saya nanti jadi gubernur wajib semua kaum laki-laki ke masjid. Nggak ada yang kampanye seperti ini, karena bisa dipastikan 1.000.000% kalah, pasti kalah, nggak mungkin menang, pasti kalah, nggak mungkin menang. Ya paling kalaupun ada yang memilih, ya hanya jamaah Masjid Al-Muhajirin kalau boleh memilih. Iya, sementara di masjid ini sebagian kampung ini 3 orang, sana 3 orang, sana 3 orang, nggak bakal menang. Iya, begitulah kondisinya. Nah, fayadhunnu bimulkihi wa riyasatihi wa kahal hirqal wa adrabi. Dan sudah ada contoh, ini bukan hanya cerita-cerita yang tidak ada kenyataannya, sudah ada contohnya, bahkan lebih ringan daripada itu. Kalau seandainya ada kepala kantor disiplinnya itu luar biasa, saya yakin 80-90% pegawai di kantor tersebut nggak ada yang suka sama dia. Pajan pencatnya, pajan pindah kepala dinas. Ketatnya minta ampun, di absen satu-satu, dijaga sama dia. Siapa yang nggak masuk kantor? Pulang semua dijaga. Ini nggak cerita sholat ini, cerita konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia bekerja di situ. Oh, nak makan doa kan? Pau kalian bagus sih hana, oh kak. Dijalani kayak gitu. Gimana kira-kira? Senang nggak orang kerja di kantor? Senang nggak kira-kira? Nyo kepala tendo tayornya bere dah, baga bere. Masya Allah, kayak hana urusannya dah yo. Kata terserah roh. Itu baru kepala kantor beres. Tapi kalau kepala kantornya ketat, kerja mana kerjaan kamu? Katanya 1 minggu selesai, mana? Ini sudah 10 hari, mana kerjanya? Mana laporannya? Gak ada yang suka, gak ada yang suka. Tapi kalau kepala kantornya seperti saya bilang tadi, mau kerja silakan, nggak kerja silakan, nggak ada masalah. Itu baru kepala kantor yang hebat. Dan antum pasti akan mengalami sendiri. Di apapun antum bekerja, apakah di instansi pemerintah, apakah di instansi swasta, ataukah di toko, antum ingin disiplin. Apa yang memang antum diikat untuk kerja di tempat tersebut. Ya, apalagi misalnya orang memproyek, kepala dinas turunkan tempat proyek. Ini semen berapa sak kamu pakai? Saya nggak tahu ya bagaimana. Pokoknya ini pikiran awam saya saja. Ini berapa sak semennya? Ada nggak 100 sak? 70 sak batal, perbaiki lagi. Aku mah itu boleh yang ngecara. Ya, nggak ada yang suka pasti nggak ada yang suka. Iya. Kahal Herakl wa adrabi, dan seperti keadaannya Herakl dan yang semisalnya. Fa inna qala fi akhiril kalamihi ma Abi Sufyan,
Dan itu seperti ucapan akhirnya dengan Abu Sufyan, fa in kana ma taqulu haqqan fasayumlik mawdi qadamai hatain walau a'lamu anni akhlas ilaihi latashashamtu liqa'a walau kuntu indahu laghasaltu an qadamih. Kata Herakl kepada Abu Sufyan, yang waktu itu Abu Sufyan masih musyrik, dan dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya apa yang engkau ucapkan itu adalah benar, maka kalau seandainya Muhammad ada di depanku, akan aku cuci kaki Muhammad tadi. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan siapa? Herakl, raja Nasrani. Ini sudah jadi raja loh ya. Hati-hati antum, wah saya harus begini. Nanti kalau saya jadi ini, saya akan terapkan semuanya. Hati-hati. Ini sudah jadi raja ya. Belum mau hendak jadi raja, sudah jadi raja. Raja tertinggi. Hati-hati, kadang syaitan memberikan talbis kepada kita. Niat saya bagaimana kalau saya jadi ini, Aceh tegak ajaran Islam di sini. Makanya saya harus ke sini dulu. Saya harus duduk di sini dulu. Saya harus posisi saya di sini dulu. Hati-hati. Ini sudah jadi raja ini. Sudah jadi raja tertinggi. Annahu la yastati al-wusul ilaihi litakhawwufihi ala hayatihi wa mamalakatihi min qaumihi. Tetapi itu semuanya pengetahuan dia, keyakinan dia bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar Rasulnya Allah, sampai-sampai dia akan mencuci kakinya, tetapi dia takut akan hidupnya, takut akan apa? Kerajaannya dari kaumnya, takut kaumnya nanti apa? Bergejolak, takut nanti kaumnya tidak suka sama dia, takut kaumnya nanti mungkin akan menjatuhkan dia. Akhirnya apa? Yang tadinya niat mau ini, ketika sudah duduk di kursi empuk, sudah sulit. Jangankan untuk menegakkan agama, jangankan untuk menegakkan agama, pokoknya itu long jenyo bereh kah, madu bereh, gampang madu, baru bereh. Pokoknya kato bu pokoknya sampai naik saya. Sudah duduk di kursi empuk, ya ditelepon, angkatnya lama. Di detik terakhir berangkat, siapa? Abah, oh ya, alhamdulillah sehat Pak Dono. Nyona sibuk wujud najameh. Telepon lagi Pak. Ya, 1 jam telepon lagi, udah mulai nggak diangkat. Hari selanjutnya kita telepon lagi, udah mulai di reject. Terjadi nggak kira-kira? Terjadi nggak? Punya pengalaman nggak kira-kira? Pasti kita punya pengalaman masing-masing. Ini kita belum cerita agama loh, belum cerita penegakan syariat. Masih sekedar kita minta janji, yang janji kulung rente. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah, wa ma naja min hadadah wa huwa daw arbabul wilayah. Dan ternyata penyakit ini tidak menyembuhkan Herakl, dan ini penyakit orang-orang yang punya apa? Kedudukan. Saya ingat sekali, saya nggak perlu sebut namanya. Yang jelas beliau ini lulusan dari Mekah, cum laude, S3-nya di Mekah. Pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Nggak perlu saya sebut namanya. Yang jelas partainya partai yang katanya ingin menegakkan Islam. Diwawancara oleh salah satu stasiun televisi, saya nonton, saya lihat. Wahai Pak Ustadz, dipanggilnya Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz akan melarang prostitusi dan minuman keras di kota Jakarta kalau Bapak jadi gubernur, kalau Pak Ustadz jadi gubernur? Saya tidak akan melarang sesuatu ya yang itu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi aturan dalam negara. Kalau memang negara membolehkan, silakan. Pak Ustadz nggak melarang minuman keras.
Sampai-sampai pembawa acaranya nggak pakai jilbab perempuan, Pak Ustadz tidak akan melarang minuman keras kalau Bapak Ustadz jadi gubernur DKI Jakarta? Kaget dia dengan jawabannya. Iya, nah kalau di Jakarta misalnya larang minuman keras, diskotik tutup semuanya, nggak ada yang buka diskotik, malam papa malam nggak boleh, karaoke nggak boleh. Kalau saya jadi gubernur, ada yang memilih? Nggak ada yang memilih. Karena memang kebanyakan manusia apa? Ya, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Jauh lebih ringan, jauh lebih baik. Saya mau naik ini supaya hidup saya mampan, supaya saya bisa dapat gaji yang banyak, itu lebih baik. Daripada Anda saya mau menegakkan ini, saya menegakkan ini, saya akan begini, saya akan begini. Ya, terlalu banyak Anda berjanji, semakin banyak apa? Tanggung jawab Anda di depan Allah. Mendingan saya katakan kalau tujuan saya ingin dapat uang, supaya saya dapat beli ini, udah selesai. Lebih baik, lebih jujur, lebih apa? Jujur. Daripada nanti saya akan begini, saya akan ini, saya akan itu. Bisa difahami? Karena ketika kita sudah duduk di tempat yang atas, ini akan sulit. Akan sulit. Terkadang kita siap untuk menjalankannya, Tetapi kita punya atasan-atasan yang terkadang menekan kita. Jelas ya? Dan itu kita alami sendiri dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan bukan berarti kalau saya misalnya duduk di sini saya akan kuat, enggak kuat juga, enggak mampu kita. Enggak kuat. Ya. Tetapi ini mimbar saya kasih contoh. Dan contoh ini sering saya sampaikan. Kita tahu misalnya musik itu enggak boleh. Tahu kalau ikhtilat campur-campur laki perempuan enggak boleh. Tahu kalau seandainya istri kita dihias cantik-cantik kemudian dipamer di depan khalayak ramai enggak boleh. Tahu enggak kita hal seperti ini enggak boleh? Tahu. Secara teori Masya Allah 100% yakin enggak boleh. Tapi ketika terjadi sedikit tekanan, mampu nggak kita menjalankannya? Ya, melamar seorang wanita, itu wanita yang kita sukai, bapaknya sudah setuju, semuanya sudah setuju, marji sudah oke, cuman syaratnya satu saja. Dapegat acara kenduri, age urung pegat. Tiba urung pegat, lagian kena pegat. Tiba urung pegat, duduk sanding, pakai musik, semuanya lengkap. Mampu nggak kita jalani tekanan sedikit seperti ini? Ya udahlah, Allah kan Maha Pengampun. Nanti kan bisa bertobat setelah ini, bisa istighfar. Sedikit kita ditekan. Bisa ya, bisa difahami ya. Saya sedang tidak menyampaikan kalau kita yang naik kita akan kuat. Tidak, saya nggak kuat. Karena tekanan tadi. Ya, ini tekan sama ini tekan sama ini tekan sama ini tekan sama ini. Terus semakin besar jabatannya, semakin apa? Semakin kuat tekanan. Saya tidak sedang mengatakan orang yang punya jabatan itu haram, enggak ya. Saya nggak mengatakan haram, enggak. Cuman yang ingin kita bahas malam ini, terkadang itu menjadi sebab terhalangi seseorang dari hidayah. Bukan berarti Bapak sebagai saya kepala dinas, oh haram Bapak jadi kepala dinas. Enggak, saya nggak katakan itu. Bapak sebagai apa? Saya sebagai Pak Camat, oh haram jadi Pak Camat. Enggak, saya nggak mengatakan haram. Enggak, saya nggak mengatakan haram. Itu pekerjaan yang halal. Kepala dinas kerjaan yang halal, kepala kantor ini pekerjaan yang halal selama yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang halal. Saya nggak mengatakan haram. Cuma yang sedang kita bahas sekarang, terkadang kedudukan itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Siapa contohnya? Herakl. Dia tahu ini nggak benar, dia tahu ini salah. Tetapi ketika dia khawatir akan kekuasaannya, akan kedudukannya, akhirnya dia apa? Terhalangi dari hidayah yang dia ketahui tadi. Dia lebih memilih apa yang sedang dia pegang dan dia meninggalkan hidayah yang dia ketahui. Ini jadi masalah. Illa man asamallahu kan Najasyi. Inilah yang saya sebutkan tadi. Kecuali siapa yang Allah kecualikan, siapa yang Allah jaga mereka. Seperti siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi inilah Raja Nasrani di negeri Habasyah di zaman Rasulullah SAW. Iya, ketika datang kepadanya Islam melalui sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke sana, dia masuk Islam. Dia yakin dengan keislamannya, tetapi dia tidak berani menampakkan keislamannya pada waktu itu. Karena apa? Karena
dia seman sendiri di sana. Tapi dia yakin dengan keislaman. Kalau Heraklius sudah yakin Islam, ketika ditawar nggak ada yang mau, akhirnya dia lepas Islam itu. Beda kan? Nah, kalau ini yakin Islam. Ketika beliau meninggal, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya menyolati salat jenazah untuk Najasyi. Perhatikan baik-baik, kita keluar sedikit dari pembahasan, masuk pembahasan fikih. Hadis ini banyak dijadikan oleh sebagian orang untuk menyolati salat gaib bagi orang yang meninggal bukan di daerahnya. Ada saudara misalnya meninggal di Jakarta, dia sholatnya di sini. Ya, ada saudara meninggal misalnya di Jawa Tengah, dia sholatkan juga di sini. Kan sering di masjid-masjid kan? Hari ini ada sholat gaib buat fulan dan fulan. Ini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, berlandilkan dengan kisah Raja Najasyi ini dalil bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena Raja Najasyi di sana beliau tidak ada yang menyolati beliau, karena beliau meninggal di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Tetapi sahabat-sahabat yang tinggal di negeri Yaman, meninggal di Baghdad, meninggal di Kufah, meninggal di Basrah, yang waktu itu mereka hijrah pergi berdakwah, dan Rasulullah SAW masih hidup pada waktu itu, tidak ternukilkan satu riwayat pun Rasulullah sholat gaib kepada mereka. Karena di sana negerinya sudah negeri muslimin. Adapun Najasyi memang tinggal di negeri orang kafir. Bisa difahami? Jadi kalau sudah ada yang menyolati saudara kita di sana, di Jakarta sudah disolatin, di sini nggak perlu lagi disolatin. Dengan dalil ini salah dalilnya, bukan dalilnya salah, pendalilan kita dengan dalil ini yang keliru. Kecuali kalau seandainya misalnya saudara kita tinggal di Antarikta Utara sana, di Kutub Utara, dia tok sendiri Islam, lain semua kafir, meninggal mungkin langsung dicemplung ke dalam lautan, nggak ada yang sholatin satu pun, baru kita sholat di sini. Kan begini kasusnya kan? Kasusnya Najasyi sendirian di sana. Jelas ya? Kemudian wa hadza huwa da'u Fir'aun wa qaumih. Dan ternyata Fir'aun juga memiliki penyakit yang sama seperti Heraklius. Enggak tahu kita ya? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan anu'minu li basyarain mithlana wa qaumahuma lana 'abidun. Apakah kita beriman libasyaren kepada dua manusia? Maksudnya siapa? Musa dan Harun. Yang dia itu sama seperti kita. Yang kaumnya saja kepada kita mereka beribadah. Ngapain kita ikut dia? Ini ucapan siapa? Ini adalah ucapan Haman kepada Fir'aun. Fir'aun sebenarnya sangat yakin kebenaran yang dibawa oleh Musa, kebenaran yang dibawa oleh Harun, yakin sekali. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-47, ayat yang saya baca tadi. Wa qad qila inna fir'aun lama arada mutabatu Musa wa tasdiqahu syawara Haman wazirahu. Ketika Fir'aun pada waktu itu berniat untuk mengikuti Musa dan membenarkan apa yang dibawa oleh Musa, pada waktu itu dia bermusyawarah dengan Haman, menterinya dia. Faqala lahu bainama anta ilahun tu'bad tasiru 'abdan ta'budu ghairak. Bainama anta, kamu ini sudah jadi Tuhan. Kalau ente beribadah lagi sama si Tuhannya si Musa, berarti ente telah menghambakan diri ente. Posisi ente sudah jadi Tuhan sekarang, kok turun lagi ke bawah? Paham ya? Ini sebab masukan dari Haman. Ya, dan terkadang kedudukan itu bukan hanya dari kedudukan sisi kekayaan, tetapi terkadang juga kedudukan dari sisi agama. Sudah punya murid ratusan ribu, pesantrennya besar. Ya, umurnya sudah 60 tahun, berdakwah sudah sekian tahun. Iya, ketika mungkin dia mendengar dakwah yang menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid dengan dalil Al-Quran dan sunnah, ya mungkin tersimpan dalam hatinya nyamto ya. Mandumna dalil.
mandumna pegangan, mandumna sandaran. Dia udah biasa, lawak-lawak orang itu ceramah, lucu-lucu, cerita aja mungkin. Tapi kalau saya ikut mereka, long sampai haji ke santri long, yuafai hadis, yuafai long al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu wal bil wadu wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'li ma'na. Murid sudah ribuan orang. Aku bayangkan. Juga bayangkan 4 dong itu lagi. Juga bayangkan. Berarti tahu apa yang tersampaikan itu apa? Kebenaran. Jadi bukan kasus baru. Ini bukan kasus baru, ini kasus sudah terjadi zaman dahulu. Ternyata Fir'aun apa? Fakhtaru riyasa alal hidayah. Dia lebih memilih kedudukannya daripada apa? Hidayah yang sebenarnya dia tahu itu benar. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sadaqar Rasul. Rasul itu telah benar mengatakan taraktukum ala bayda lailuha kanhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Ini terjadi real. Tidak ada, hampir tidak ada kebenaran itu tersembunyi, tetapi inilah yang menghalanginya. Harta, kedudukan, jabatan, pengikut. Ini penyakit semuanya. Sebenarnya tahu, sebenarnya faham dia. Ya, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, pengikutnya sudah banyak. Pasti pengikut saya, apapun yang saya ucapkan, pasti dia akan terima apa yang saya sebutkan. Akhirnya apa? Dia menolak kebenaran demi karena sudah pengikut tadi. Jadi ini terkadang ayuhal ikhwah, ya, pengikut itu terkadang menjadi ujian buat kita. Jadi ujian. Ya, orang kalau tidak benar-benar menjaga keikhlasan hatinya, dia bisa tertipu dengan orang yang ada di hadapannya. Begitu banyak orang ikut pengajian saya, begitu banyak orang terkesima dengan pengajian saya. Alhamdulillah. Kemudian dia tertipu. Ini menjadi apa? Orang yang mendengar pengajiannya mungkin masuk surga, dia yang menyampaikan pengajian masuk ke dalam neraka. Karena apa? Tertipu. Disinilah kita butuh banyak berdoa kepada Allah. Ya, butuh banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keikhlasan. Ya, jangan tertipu dengan sedikit amalan yang kita punya. Jangan tertipu dengan sedikit apa yang kita punya dari jabatan. Jangan tertipu dengan adanya pengikut yang mengikuti kita. Karena ini terkadang akan menjadi fitnah buat kita. Akan menjadi gengsi, akan menjadi malu. Ketika dikritik, Ustaz, antum salah dalam masalah ini. Ya, kalau saya bilang saya salah, kalau bilang saya tadi keliru, ternyata saya bertentangan. Wah, ini malu saya sama pengikut saya. Pengikut saya sudah anggap saya ini alim kabir, besar saya ini. Masa saya rujuk dengan ucapan dia? Akhirnya apa? Cari-cari. Oh, ini penguat. Tahu dia kalau apa yang dia ucapkan itu batil, tahu. Apa yang disarankan tadi adalah benar, dia faham, dia ngerti. Tapi apa? Gak enak sama pengikut di depannya. Ini penyakit ya. Penyakit dan kita harus berlindung kepada Allah. Gak ada yang selamat orang yang punya penyakit seperti ini. Tadi kita kan ceritakan orang yang punya kedudukan ya. Ya, nah antum yang kita yang nggak punya kedudukan di sana punya hal yang lain yang fitnah kita, dimasuki oleh syaitan di situ. Jadi jangan berpikir oh lo nggak ada jabatan aman lo. Iya, kita aman dari sisi nggak punya jabatan. Ada jalan-jalan yang lain yang syaitan ingin menggiring kita ke dalam neraka. Karena syaitan itu tidak hanya diutus atau didatangi para penguasa saja. Dia datangi rakyat jelata, budak, jelek, hitam, legam juga didatangi sama syaitan untuk digoda. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah asyahwah, syahwatnya, dan juga fulus, harta. Dari sisi mana syahwat itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah? Perhatikan baik-baik. Wa huwa alladhi muni'a katsiran min ahli al-kitab min al-imani khaufan min butlani ma'akilihim wa amwalihim
allati tasiru ilaihim min qaumihim wa qad kana kufaru quraisy yasudduna ar-rajul 'anil iman bihasbi syahwatihi fayadkhuluna 'alaiha minha fakanu yaqulu liman yuhibbu zina innahu yuhirmu zina. Subhanallah. Waqi' seperti apa yang terjadi hari ini, sama persis. Pemainnya saja yang berbeda, zamannya saja yang berganti, tetapi muatannya sama. Perhatikan, kata Syekh, dan ini yang mencegah kebanyakan dari ahlul kitab untuk beriman kepada Allah, dikarenakan takutnya mereka ya akan apa yang mereka makan. Nyo tajak berkunang sang lanjut di ta paham ya? Anjeli sang yang payah dia tajak guna. Anjeli yang ini harum benar. Terhalangi kita dari hidayah. Iya, wa amwalihim. Ya, kalau saya ikut pengajian itu saya harus resign kerja kayaknya nih. Ya, nggak bisa lagi kerja di sini. Saya ini kan agen terbesar di sini. Di Aceh ini saya agen yang paling besar. Saya tahu apa yang mereka sampaikan benar. Saya tahu apa yang diajarkan itulah kebaikan. Saya tahu. Cuman kalau saya ikut pengajian, saya tutup semua toko saya. Ya, saya harus mulai dari nol lagi, sulit, nggak bisa. Ya, ini penyakitnya siapa? Kebanyakan orang-orang ahlul kitab pada waktu itu. Makanya orang-orang kufar Quraisy ketika dia ingin menghalangi seseorang dari kebaikan, itu sesuai dengan apa yang menjadi syahwatnya. Ketika ada orang suka berzina, hati-hati sama agama Muhammad ya. Dia itu mengharamkan zina. Ana jika pegat zina le kakek kau agama haji. Ya, jangan ikut pengajian yang di sana. Ibu-ibu nggak bisa soleh-soleh lagi, nggak bisa foto-foto lagi di Instagram, nggak bisa share lagi foto, nggak bisa selfie lagi gini. Kalau ikut pengajian itu, sapu yang dia lainnya. Akhirnya apa? Terhalang. Kan sebenarnya sepele kan? Sepele nggak kira-kira? Nggak bisa lagi ibu berhias-hias pakai baju begini, pakai baju ketat-ketat, nggak bisa lagi. Tak ikut pengajiannya wainang agak tagalannya, lagi tagalan jalan aspal. Ya juga ya. Muka saya cantik seperti ini ditutup kan kasihan. Ya kan? Nah, kemana follower saya yang setiap hari menunggu foto saya? Sekian ribu like, sekian puluh ribu like, ya sekian ribu share, sekian puluh ribu komentar, kan kasihan mereka menunggu-nunggu apa baju yang saya pakai hari ini. Ya kalau saya ikut pengajian ini, ya mungkin follower saya ratusan ribu, saya share foto, ya jagalah dirimu dari api nerakanya Allah. Siapa yang mau share? Siapa yang mau like? Jagalah sholat sebelum kau disolati. Ada yang mau like? Nggak ada yang mau like, nggak ada yang mau baca. Ya, followersnya turun drastis, like-nya turun drastis. Dari puluhan ribu ada yang like 3 orang. Ini fitnah besar buat orang memang pecinta apa? Pecinta Lakers. Ya betul, Lakers. Hah? Ini hujan besar. Ya, pecinta followers, ini hujan besar buat mereka. Tahu itu benar, saya tahu itu kebenaran, saya itu adalah hak, saya ngerti itu adalah jalan menuju surga. Tapi saya belum siap menghilang di peredaran, belum siap saya. Masih terlalu cantik dan muda saya, kasihan penggemar saya. Ini penghalang hidayah. Dia nggak sombong, dia nggak hasad, nggak sombong. Dan juga dia nggak punya jabatan. Makanya saya bilang tadi, ya, bukan hanya sekedar jabatan yang menjadi fitnah buat kita. Ini juga apa yang menjadi hobi kita jadi haram di situ. Paham di sini? Biasa kita suka jalan-jalan ke Eropa, ke Inggris, ke Perancis misalnya. Ya, kalau ikut pengajian itu sama kita jalan ke Perancis, lanjut ya negeri kafe bukan. Kecuali hal yang penting. Repot kita ikut pengajian itu, banyak kali nggak bisa-bisanya, banyak kali nggak boleh-bolehnya, terlalu terkekang kita. Makanya ikut ustadz itu enak, ustadz itu semua boleh ustadz itu,
Nyanyi boleh, musik boleh, apa aja boleh, nggak masalah. Nah ini baru Islam, ini baru mantap, ini baru keren, ini baru Islam yang modern. Kalau itu terlalu kaku, padahal tadinya yakin sebenarnya, cuma apa? Terlalu mengikuti syahwatnya. Nah, wa yaquluna liman yuhibbul khamar, begitu juga dikatakan kepada orang-orang yang suka dengan khamar, pecandu khamar, jangan kamu ikut agama si Muhammad. Muhammad itu mengharamkan khamar. Ya wa bi sadul a'sya asy-syairanil Islam wa akhbaru annahu bi annahu yuhrimul khamar. Terlebih para penyanyi, para pembaca syair-syair yang mereka memang menggunakan khamar untuk apa? Untuk menyemangati mereka. Ini kita sudah ada karaoke di 10 kota besar di seluruh Indonesia. Penghasilan satu karaoke ya di kota Medan misalnya 1 bulan 400 juta. 1 bulan ada 10 tempat karaoke 4 miliar. Nah kalau saya ikut pengajian itu habis saya, payah tutup. Mau buka apa? Mau jual kurma nanti. Turun omset pasti. Ini loh hal-hal yang menghalangi seorang dari bayar. Dan itu bisa kena siapa saja. Bisa kena siapa? Siapa saja. Jelas ya? Nanti belum kena kita, mungkin nanti pasti ada bagian kita di sini. Pasti ada bagian apa? Bagian kita pasti ada. Jadi jangan merasa aman. Lu peng bihana jabatan bihana. Mana nak fitnah balung? Ada fitnah buat kita. Ada yang bisa menghalangi seorang dari kebaikan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nam faraja wa fi tariqihi ila rasul fawaqasatuhu naqata fasaqatat famata. Ya, akhirnya dia berpaling dari ajaran Rasul, kemudian dia jatuh dan mati di atas hal yang tadinya dia berjalan. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa qad qala ba'du ahli ilmi, dan telah dikatakan oleh sebagian para ulama, laqad fawattu ghair wahidin min ahli kitab anil Islam, fakana akhir ma qala li ahadum anna la atruk al khamar wa syarbaha idza aslamtu halantum baini wa bainaha wa jalattumuni ala syarbi. Waktu itu ada para ulama mengajak orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab untuk masuk Islam. Diajak, dia yakin betul agama kamu benar. Saya yakin agama kamu adalah agama yang baik. Tetapi saya nggak mampu meninggalkan khamar. Kalau saya masuk Islam, di tempat kalian nggak boleh minum khamar. Bisa-bisa saya dicambuk minum khamar. Ini alasannya sepele itu enggak? Sepele. Hobi itu berat loh. Hobi itu berat. Mohon maaf ya, ada orang-orang terkadang tidak mau siap pergi umroh, tidak mau pergi haji. Kenapa? Ide buka hanjit tapuganya na yo. Hanjit tabu hatap ini. Idro polisi. Sang juga umroh lo juga wajib ada. Ada orang nggak mau pergi haji gara-gara itu. Walaupun nggak semua ya. Khawatir. Ya, apalagi diingatkan. Apa saja yang menjadi kebiasaan kita di sini nampak semua di sana. Makin takut orang pergi Arab ke Saudi Arab ke tempat lain ke naik haji. Makin khawatir. Pedih untuk terus. Ya, dia nggak khawatir. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, yauma tubla sarair. Allah akan menampakkan apa yang hari tersembunyi akan tampakkan di mana? Di yaumul kiamah. Kita berangkat atau enggak berangkat pasti akan berangkat. Kemana? Ke yaumul kiamah. Di situ baru Allah akan nampakkan. Yauma tubla sarair. Hari di mana engkau akan dinampakkan seluruh apa yang kau sembunyikan hari ini. Nasallallahu salamata wa afiyah. Dan juga disebutkan ayyuhal ikhwan, ya wa qala li aidan akhir ba'da nuridat alil Islam. In ma qultu haqqun walakinni li aqarib wa arbab amwal wa inni idza aslamtu lam yasil ilayya minha syai'un. Dan yang lainnya berkata, kalau seandainya aku mengucapkan al-haq, aku tahu itu kebenaran yang membawa. Akan tetapi saya punya keluarga, saya punya teman-teman yang suka, yang punya banyak harta, yang dia terkadang memberikan uangnya kepadaku. Kalau aku masuk Islam, mungkin aku nggak dapat apapun lagi uang itu.
Ya, dia benci sekali sama pengajian-pengajian itu. Benci sekali. Kalau saya ikut, aku mahal milih jatah loh. Nggak dapat ini, nggak dapat itu. Jadi paham ya? Dan ini bisa terjangkiti siapa saja dan bisa terkena siapa saja. Nasallallahu salamata wal afiyah ya ikhwah. Al-muhim ya, apa yang saya sampaikan pengajian malam hari ini, kita mengambil pelajaran bukan untuk si fulan, bukan untuk si anak, tapi untuk kita semua. Jalan-jalan menghalangi kita dari kebaikan itu sangat banyak sekali, dan kita harus khawatir, dan kita harus takut, dan kita harus menjaga nikmat Allah yang sangat berharga ini, yaitu apa? Hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada beberapa saat waktu ya, ada yang mau disampaikan sesuatu, silakan. Ada mau? Sudah ada belum? Berapa menit lagi ada? 5 menit lagi. Nggak ada pertanyaan? Insyaallah. Jadi teringat dengan Pak Mukhtar rahimahullah, Allah yarham. Semoga Allah melapangkan kubur beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita lanjutkan untuk menghabiskan waktu sampai adzan. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah adalah terlalu cinta dengan kampung, terlalu cinta dengan negeri. Ya, dan ini terjadi dari sebagian orang-orang yang mereka tinggal di kota Mekah, diperintahkan oleh Nabi SAW itu hijrah, dan ada sebagian dari mereka tidak mau hijrah karena terlalu cinta kepada negeri. Dan ini memiliki bentuk yang sangat banyak, bukan hanya sekedar hijrah. Ya, sebagian orang di Aceh ini, sebagian orang ya, saya nggak mengatakan semua. Sebagian orang menganggap Aceh ini adalah tanah yang suci. Islam yang paling hebat itu di Aceh, dan yang menjadi standar kebenaran itu Aceh. Semuanya Aceh. Bahkan saya pernah terdengar atau salah seorang mengkhabarkan kepada saya dengan khabar yang thiqah, yang bisa dipercaya. Ketika diturunkan Al-Quran kepada para sahabat pada waktu itu, orang-orang Mekah nggak bisa baca Quran. Geja awa Aceh udah berangkat dia purna awa Arab baca Quran, baru jid baca Quran. Itu tersampaikan ayo ikhwah, tersampaikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terlalu apa? Mensucikan negeri ini. Jadi ketika datang sesuatu ceramah, datang sesuatu ilmu, selalu ya akan menjadi sandarannya apa? Antum kalau di Aceh lagi kan kamu, anji udah punya urun lagi di Aceh, anji tinggal, harus minggat dari sini. Karena apa? Nggak ada di Aceh. Inilah penyakit ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan ya. Ya, kota Mekah dan kota Madinah adalah kota suci. Orang yang tinggal di situ belum tentu suci. Antum harus pegang ini. Yang sucinya itu adalah tanahnya. Negerinya negeri suci, orangnya belum tentu suci. Yang kampret tetap kampret, yang bejat tetap bejat, yang jelek tetap jelek. Jadi nggak pernah kita jadikan sandaran ini orang Arab bagus, enggak. Dalil kita Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, dia yang benar walaupun orang negro hitam. Kalau dia tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun orang Arab, walaupun lahir dekat dengan rumah Rasulullah, hidungnya mancung mirip Rasulullah, nggak berjalan di atas Quran dan Sunnah, batil, sesat. Bisa difahami? Jadi jangan pernah antum menjadikan orang Arab itu jadi apa? Jadi standar kebenaran, kecuali orang Arab itu siapa? Rasulullah Karim, Rasulullah.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau kita jadikan orang-orang Arab selain yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para ulama, para tabi'in, orang-orang Arab datang sekarang sini, kita nanti jadi bumerang. Katanya orang Arab, lihat nih orang Arab, ngapain foto di orang Arab, pakai celana segini nanti, ngapain kita? Mengapa kita ngomong? Akhirnya jadi senjata makan tua. Lihat nih orang Arab nih, orang Arab nih. Katanya orang Arab baik-baik semua, hebat-hebat semua, nih lihat mukul-mukul orang, perkosa anak orang. Akhirnya jadi masalah. Makanya antum jangan pernah dalam pembicaraan antum membela sunnah itu dengan orang Arab nih. Ya, kita membela sunnah dengan Al-Quran dan sunnah. Saya katakan lagi, orang yang tinggal di Aceh terkadang 1000 kali lipat lebih baik daripada orang yang tinggal di samping Ka'bah. Orangnya, adapun tanahnya di sana tanah suci. Kesucian tanah itu tidak membuat orang itu menjadi suci. Ya kan, pencuri banyak nggak di sana, pencuri, maling juga banyak, perampok banyak. Tinggalnya di kota suci, ngerampoknya sedang tawaf. Coba bayangin, lagi tawaf bisa ngerampok dia. Banyak terjadi ya di tempat Ka'bah. Seharusnya orang kan di Ka'bah itu kan beribadah, berdoa, di situ merampok di sekitaran Ka'bah. Banyak. Jadi kita nggak pernah mengikat sesuatu itu dengan orang. Kita nggak pernah menimbang kebenaran itu dengan orang, tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami? Saya ulangi kembali. Kota Mekah, kota Madinah adalah kota suci. Dan orang yang tinggal di situ belum tentu suci. Siapa yang suci? Rasulullah SAW. Makanya kita ikuti agamanya orang Arab. Agamanya siapa? Rasulullah. Bukan mengikuti agama orang Arab hari ini. Bisa difahami? Orang Arab hari ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita tidak terima. Bisa difahami? Nah, wallahu ta'ala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.